kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi kami yaitu Bank Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Reaksi Jagete SEMM yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Titin Dantari Duha. Perkenalkan, nama saya Yarman Alfius Kubasa. Perkenalkan, nama saya Andi Sule. Perkenalkan, nama saya Lulus Jeffrey Sugura. Sekarang kami akan memaparkan materi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, yaitu mudarabah bagi hasil, musyarakah penyertaan modal, murabahah prinsip jual beli, ijarah sewa murni titipan, dan ijarah wa iktina pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Tujuan Bank Syariah: 1. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. 2. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 3. Menanggulangi masalah kemiskinan. 4. Meningkatkan kualitas hidup umat. 5. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. 6. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Karakteristik Bank Syariah: berdasarkan prinsip syariah, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri beroperasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, ajas utama, kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Ciri-ciri operasional Bank Syariah: 1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku. 2. Menghindari penggunaan presentasi dalam kewajiban pembayaran. 3. Dalam kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. 4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan atau al-wadiyah. 5. DPS bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. 6. Fungsi kelembagaan. Produk Bank Syariah: yang pertama, penghimpunan dana atau sumber dana. Yang kedua, penyaluran dana atau kredit. Yang ketiga, jasa bank. Sekian dan terima kasih. Untuk pembahasan materinya dilanjutkan oleh teman kami Andius Bule. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan hasil diskusi kami. Yang menjadi materi saya yaitu fungsi bank syariah, yang kedua perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang ketiga perbedaan bunga dan bagi hasil, yang keempat perbandingan bank syariah dan konvensional, dan yang kelima perangkat yang digunakan dalam bank syariah. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah ini yaitu bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal.
yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf. Kemudian perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah ini yaitu: satu, bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai, sementara bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua yaitu bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan asas bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Yang ketiga, besaran bunga di bank konvensional tetap, sementara bagi hasil di bank syariah berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, bank konvensional berorientasi laba, sementara bank syariah berorientasi profit dan falat atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu pola hubungan bank konvensional debitur dan kreditur, sementara bank syariah pola hubungan yang digunakan yaitu kemitraan. Yang keenam yaitu di dalam bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sementara ada DPS pada bank syariah. Kemudian perbedaan bunga dan bagi hasil. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini tentu memiliki sistem yang berbeda. Salah satunya perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional sistem ini dikenal dengan bunga, sedangkan pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Jadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu bunga. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung, sedangkan dalam bagi hasil penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan dalam bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Sedangkan dalam bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kemudian perbandingan bank syariah dan konvensional. Satu, perolehan keuntungan bank syariah dan konvensional. Perbandingan bank syariah dan konvensional yang pertama adalah dalam perolehan keuntungan kedua bank. Kedua bank tersebut sama-sama memberikan profit untuk nasabahnya. Hanya saja dalam hal pemberian profit kedua bank ini memiliki perbedaan. Yang kedua, bentuk usaha. Perbandingan bank syariah dan konvensional yang kedua dalam bentuk usaha. Pada dasarnya, fungsi bank ialah untuk mengatur dana dari nasabah atau dari khalayak umum. Bahkan pada pemutaran keuangan bisa dengan produk apa saja. Bisa melalui tabungan, deposito, kredit, sampai dengan giro. Baik itu bank syariah ataupun konvensional mempunyai sistem masing-masing untuk mengatur dana. Yang ketiga, proses transaksi perbankan. Perbandingan bank syariah dan konvensional yang ketiga dalam proses transaksi. Proses transaksi dan perjanjian yang ada pada kedua bank juga memiliki perbedaan. Pada bank syariah, transaksi dijalankan sejalan dengan prinsip syariah dalam Islam. Sementara untuk bank konvensional, seluruh transaksi serta perjanjian berdasarkan dari hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu perkreditan dan pinjaman. Perbandingan bank syariah dan konvensional yang keempat dalam perkredit dan pinjamannya. Keperluan akan dipinjam serta kredit memang tak dapat dihindari. Bank konvensional dan bank syariah mempunyai poin ketentuan yang berbeda pada masalah ini. Kemudian sistem bunga. Perbandingan bank syariah dan konvensional yang kelima adalah dalam sistem bunga. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bank konvensional tidak dapat dipisahkan daripada sistem bunga.
sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sebab bunga dianggap riba atau haram. Kemudian perangkat yang digunakan dalam bank syariah. Perangkat yang digunakan dalam bank syariah ini yaitu 1. Surat berharga pasar uang atau SBPU Mudarabah, digunakan untuk membantu satu bank syariah untuk mengatasi kesenjangan likuiditas yang bersifat sementara. Yang kedua, buy all day adalah jual beli hutang dengan merujuk kepada pembiayaan hutang. Yang ketiga yaitu pasar uang antar bank syariah yang menggunakan piranti sertifikat investasi mudarabah antar bank atau IMA yang berjangka waktu 90 hari. Yang keempat, sertifikat Wadiah Bank Indonesia sebagai piranti pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang materi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari OJK. OJK adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Dengan dibentuknya OJK, OJK menggantikan Bapepam atau Badan Pengawasan Pasar Modal dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen jasa keuangan. Yang kedua, sejarah dan latar belakang pendirian OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk atas beberapa kondisi keuangan dan ekonomi di Indonesia. Ada dua penyebab utama yang melatar belakangi pendirian OJK, yaitu yang pertama, munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998. Yang kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. OJK kemudian didirikan pada Agustus 2012. Pada periode tersebut, dimulai pembentukan tim pembantu Dewan Komisioner OJK. Kemudian perkembangan OJK bisa dijelaskan mulai dari Desember 2012, OJK mulai mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Kemudian pada Maret 2013, dibentuknya tim peralihan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013, OJK secara penuh mengawasi kinerja perbankan. Kemudian pada 1 Januari 2015, OJK mulai mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM. Misi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, visi daripada OJK yaitu dengan dibentuknya OJK, diharapkan OJK dapat menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta mampu memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi daripada OJK yaitu
untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Pembahasan yang keempat yaitu tentang tugas OJK. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan beberapa poin dari penjelasan atau materi kami. Poin-poinnya adalah pemeriksaan bank, kedua wewenang otoritas jasa keuangan, ketiga tujuan dan fungsi, keempat nilai OJK. Baik, saya akan membacakan di poin pertama adalah pemeriksaan bank. Pemeriksaan bank, apakah itu pemeriksaan bank? Pemeriksaan bank adalah pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengetahui kegiatan operasional bank ataupun ketaatan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Di Indonesia, pemeriksaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemeriksaan ini terdiri atas pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Apakah itu pemeriksaan umum? Pemeriksaan umum adalah general examination, yaitu pemeriksaan bank yang mengarah perhatian pada semua aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan bank, yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Yang kedua adalah wewenang otoritas jasa keuangan. Tugas dan wewenang OJK adalah tugas otoritas jasa keuangan salah satunya untuk menjalankan sistem pengaturan serta pengawasan yang integritas pada semua kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan. Tugas utama otoritas jasa keuangan adalah pengawasan dan pengaturan kegiatan yang ada di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-perbankan seperti asuransi, dana pensiun, jasa lembaga jasa keuangan lainnya. Berkaitan dengan tugas OJK, ada wewenang yang bisa dilakukan otoritas jasa keuangan untuk memenuhi tugas-tugas antara lain memberi izin untuk seluruh kegiatan yang terjadi dalam sebuah seperti perbankan, pembukaan kantor, hingga pencabutan izin usaha bank. Kedua, mengatur kegiatan bank yang berkaitan dengan sumber dana, pendanaan, produk hibridasi, serta kegiatan di bidang jasa. Mengatur dan mengawasi tata kelola bank sampai memeriksa bank, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur hingga mengelola dan mengatur kekayaan serta kebutuhan, membuat kebijakan operasional pengawasan pada kegiatan layanan keuangan pada sektor non-perbankan, dan mengawasi implementasi tugas pengawasan kepada eksekutif lembaga keuangan. Poin yang ketiga adalah tujuan dan fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Poin yang keempat adalah nilai-nilai OJK. Nilai strategis otoritas jasa keuangan adalah, saya akan membacakan beberapa nilai dari integritas pertama, yang kedua profesionalisme, ketiga sinergi, keempat inklusif, dan kelima visioner. Oke, saya akan membacakan yang pertama, integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konstruktif
sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah kerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetisi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Nilai yang ketiga, sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Nilai yang keempat, inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima berbagai pemangku kepentingan serta terbukanya kesempatan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Nilai yang kelima, visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Terima kasih. Demikian hasil pemaparan materi kami. Jika ada kata dan kalimat yang kurang jelas, kami mohon maaf.